Teori Heckscher-Ohlin atau disebut dengan teori HO adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh para ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini membahas dasar keunggulan komparatif atau keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi faktor endomen atau pemilik faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi, di mana teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori yang biasa disebut teori HO ini memiliki dua kurva, yakni yang pertama kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan biaya produksi yang sama, dan kurva yang kedua isokuant atau kuantitas atau jumlah, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Pada teori mikrokurva isokos akan bersinambung dengan kurva isokuant pada titik optimum. Jadi dengan biaya tertentu akan memperoleh produk yang maksimal atau biaya minimum akan menghasilkan jumlah produk tertentu. Perhatikan contoh berikut perdagangan antar dua negara, yakni Indonesia dan Jepang, di mana kedua negara memproduksi dua barang yang sama, yakni pakaian dan radio. Perhatikan pada negara Indonesia, isokuan untuk 100 unit pakaian yang menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 pakaian padat karya di Indonesia akan lebih murah. Hal ini disebabkan jumlah faktor produksi yang dimiliki negara Indonesia relatif banyak dan murah, sehingga unit kosnya adalah $4. Jika pada negara Jepang, isokos untuk 100 unit pakaian akan menyinggung isokos sebanyak $600 pada titik A dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian padat karya di Jepang akan lebih mahal. Hal ini disebabkan karena jumlah faktor produksi tenaga kerja relatif sedikit dan mahal, sehingga unit kosnya adalah $6. Pada produksi radio di Indonesia, isokuan untuk 20 unit radio akan menyinggung isokos sebanyak $600 pada titik C dengan kombinasi 18 tenaga kerja dan 10 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat modal di Indonesia akan lebih mahal. Hal ini disebabkan karena jumlah faktor produktif sedikit dan mahal, sehingga unit kosnya adalah $30. Sedangkan pada negara Jepang, isokuan untuk 20 unit radio akan menyinggung isokos sebanyak $400 pada titik C dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat modal di Jepang akan lebih murah. Hal ini disebabkan karena jumlah faktor produktif banyak dan murah, sehingga unit kosnya adalah $20. Pada teori HO memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yakni jika suatu negara memiliki tenaga kerja terdidik lebih banyak, maka ekspornya akan lebih banyak. Dan kekurangannya, jika jumlah atau proporsi dari faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pola, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Pada teori Heckscher-Ohlin ini memiliki beberapa manfaat, yakni yang pertama, menjelaskan teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara melimpah. Sekian dari saya dan terima kasih.